kita masuk ke pendahuluan limit yang pertama, kita lihat ada hal yang sangat penting sebelum kita masuk ke dalam topik limit, yaitu masalah pembagian dengan nol. Pembagian dengan nol ini telah membuat banyak masalah karena para pengajar memberikan hasil pengajar yang berbeda memberikan hasil yang berbeda. Contohnya saja, ada yang bilang tidak terhingga, ada yang bilang tidak definisikan, ada yang bilang tidak ada yang tidak tentu, dan kasusnya sangat berbeda-beda. Jadi saya pada saat ini akan mencoba meluruskan supaya kita tahu yang bagaimana yang tidak terhingga, yang bagaimana yang tidak didefinisikan, bagaimana yang tidak ada, dan bagaimana yang tidak tentu. Tak tentu. Ini terjemahan di bahasa Inggrisnya indeterminate form. Nanti saya akan bahas. Ini saya tulis saja. Indeterminate. Sorry, mungkin kurang jelas. Indeterminate form. Oke. Saya mulai dengan pembagian nol dibagi dengan tidak nol. Contohnya misalnya saya memiliki itu 0 bagi 5, 0 bagi min 2, atau 0 bagi 8. Misalnya saya punya 0 bagi 9. Saya mau jawab berapa ini? Coba kita lihat artinya dulu. Ya, kalau saya punya uang sebesar 0, mau dibagi ke 9 orang, ya tetap 0 juga. Setiap orang akan mendapat 0. Beda dengan misalnya saya punya 6 kelereng, saya akan memberikan 8 kelereng, saya bagikan ke 2 orang, masing-masing akan dapat 4. Nah, kalau saya punya misalnya 12 jambu, saya mau bagikan pada 6 orang, masing-masing dapat 2. Nah, dari dua contoh ini, 8 bagi 2 sama dengan 4, 12 bagi 6 sama dengan 2, kita bisa lihat bahwa 8 itu sama dengan 4 kali 2. Jadi boleh kali silang. 8 sama dengan 2 kali 4, atau 4 kali 2. Sedangkan ini 12 per 6 sama dengan 2, artinya 6 kali 2 sama dengan 12. Ya, kita lihat 6 kali atau 12 sama dengan 12 ini adalah 6 kali 2. Nah, kita bisa menerapkan itu ke sini. Berarti berapa kali 9 akan menjadi 0. Jadi 0 itu sama dengan 0 itu sama dengan 9 kali berapa. Dan kita tahu itu 9 kali 0 baru 0. Berarti tanda tanya ini harus kita ganti dengan 0. Atau boleh saya bilang 0 per 9 itu 0. Begitu juga 0 bagi 5 sama dengan 0. Begitu juga 0 bagi min 2 sama dengan 0. Begitu juga 0 bagi 8. Semua ini jawabannya adalah 0. Ya. Jadi 0 bagi tidak 0 itu hasilnya adalah 0. Ya. Jadi saya tulis saja nomor 1 itu 0 dibagi tidak 0. Suatu bilangan yang bukan 0 hasilnya adalah 0. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Misalnya, saya memiliki tidak 0 dibagi 0. Misalnya 2 bagi 0. Nah, 2 bagi 0 ini, coba kita perhatikan. Kalau saya punya 2 dibagi 0, saya taruh tanda tanya. Nah, kita coba kali silang. 2 berarti sama dengan 0 kali berapa? Nah, 0 kali berapa sama dengan 2? Kita lihat kita tidak akan sanggup mendapatkan satu bilangan yang ketika dikali 0 akan menghasilkan 2. Begitu juga dengan 5 per 0. Begitu juga dengan 7 per 0. Begitu juga dengan 10 per 0. Tidak ada bilangan yang dikali 0 akan 10. Begitu juga tidak ada bilangan dikali 0 akan 7. Tidak ada bilangan dikali 0 akan 5. Jadi jawabannya memang tidak ada, tetapi matematikawan membuat satu istilah standar. Matematikawan mengatakan kami tidak memiliki jawaban untuk
2/0 ini. Karena itu kami memutuskan jadi yang tidak 0 dibagi dengan 0, matematikawan mengatakan tidak didefinisikan. Tidak didefinisikan. Ini jawaban standar untuk yang memang tidak ada jawabannya. Dan juga matematikawan mengatakan kami tidak membahas ini kalau dibawanya 0. Merepotkan dalam membuang waktu dan tidak ada artinya sama sekali bagi perkembangan matematika selanjutnya. Ya. Tapi hati-hati kalau mendekati 0 beda dengan 0. Oke, yang ketiga, bagaimana 0/0? Ya, 0/0. Masalah dengan 0/0 adalah saya bisa jawab 0/0 ini 5. Karena 0 kali 5 sama dengan 0. Orang lain boleh menjawab 0/0 sama dengan 7. Jadi karena 0 kali 7 sama dengan 0. Kalau saya gabungkan ini 0/0 sama dengan 5 sama dengan 7. Nah ini bahaya. Karena kita lihat 5 tidak sama dengan 7. Tapi kok berakhir jadi sama. Nah karena itu matematikawan mengatakan kalau ini kita teruskan, kita mau definisikan 0/0, akan ada kekacauan. Paling contoh saja, kalau saya punya 0/0 sama dengan 1000, kemudian 0/0 juga boleh dijawab, katakanlah 2 miliar. 2 miliar itu nolnya ada 9 ya. Kalau saya gabungkan ini 2, 0/0 sama dengan 1000 sama dengan 1 miliar. 1 miliar saya bilang, tulis saja. 1 miliar. Berarti saya boleh membeli mobil yang harganya 1 miliar. Saya beli dengan yang 1000 perak. Dan semua akan kacau. Kalau bisa 1 miliar sama dengan 1000, mobil yang 1 miliar saya bisa beli dengan yang 1000 dengan uang 1000 perak. Dan tidak ada bisnis yang akan menerima hal itu. Dan semua bisnis akan kacau. Nah, sekarang saya mau masukkan dalam pendahuluan ini bagaimana kaitannya dengan limit ketika kita menemukan limit X per X, X panah 0 atau menuju 0 atau mendekati 0. Nah, ini jawabannya ternyata adalah 1. Mengapa demikian? Kenapa bukan 0/0 yang hasilnya tidak oke, saya lupa tadi bahwa 0/0 ini juga jawabannya tidak didefinisikan. Tidak didefinisikan. Jadi 0/0 ini hasilnya juga saya tulis saja tidak didefinisikan. Tidak didefinisikan. Undefined. Sama dengan jawaban nomor 2. Tidak didefinisikan. Saya tulis saja di bawah. 0/0 sama dengan tidak didefinisikan. Didefinisikan. Karena kalau didefinisikan akan membawa ke kekacauan. Nah, pada kasus limit, misalnya limit X per X, X menuju 0 atau mendekati 0, jawabannya 1. Ada 1. Kenapa bisa ada? Karena limit ini hanya membahas X mendekati 0 dan tidak di 0. Tidak sampai di 0. Jadi panah 0 ini betul-betul menekankan dia mendekati, tapi tidak boleh di 0. Jadi Anda harus paham sekali bila limit fx, x menuju C atau mendekati C, itu x tidak sampai di C. Tidak sampai di C. Kalau sampai di C, itu bukan pembahasan soal limit. Soal limit hanya fokus pada ketika X tidak sampai di C, cuma mendekati C, baik dari sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Jadi misalnya ada limit fx, X menuju 4 misalnya, jadi kita hanya menyelidiki fx ketika X mendekati 4 dari sebelah kanan 4, dari arah 5. Turun-turun sampai mendekati 4,
atau juga mendekati 4 dari sebelah kiri, dari sebelah 3 naik ke 4.